Bayangkan kamu dipaksa menikah dengan seorang pria tua yang selama ini kamu lihat hanya duduk mengemis di pinggir pasar. Wajahnya kotor, bajunya compang-camping, dan tak satu pun orang peduli padanya. Tapi, siapa sangka, pria itu ternyata menyimpan rahasia besar yang mengubah hidupku sepenuhnya. Aku yang awalnya menolak dengan jijik, kini justru fade out dengan nada menggantung. Inilah kisahku, dari kebencian menjadi takdir yang tak bisa kutolak. Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komen dari kota mana Anda menonton video ini. Dan pasti jangan lupa subscribe dulu, saya doakan yang sudah klik subscribe rezekinya lancar, amin. Namaku Indah, usia 23 tahun, lulusan universitas ternama di Semarang. Aku tinggal bersama ibuku yang sakit-sakitan, dan adikku yang masih SMA. Ayahku sudah lama meninggal. Sejak itu, hidup kami berubah drastis. Kami hidup pas-pasan, kadang makan nasi dengan garam pun sudah syukur. Masalah dimulai ketika ibuku jatuh sakit parah. Biaya rumah sakit membengkak, sementara tabungan kami sudah lama habis. Aku bekerja sebagai kasir di minimarket, gaji hanya cukup untuk kebutuhan harian. Utang menumpuk, rentenir mulai datang ke rumah. Sampai suatu hari, seorang wanita tua yang dikenal sebagai Bu Darmi, tetangga kami, datang membawa kabar yang mengubah hidupku. Kalau kamu mau, ada orang yang bersedia bantu lunasin semua utang ibumu, asalkan kamu mau menikah dengannya, kata Bu Darmi, sambil menyeruput teh di ruang tamu. Aku terpaku. Siapa orang yang mau menikah denganku hanya untuk bantu bayar utang? Tapi kamu harus siap, lanjutnya. Karena orang itu adalah Pak Kumis, si pengemis tua di depan pasar. Jantungku seperti berhenti berdetak. Pak Kumis, pria lusuh, berbau, yang selalu duduk bersila di bawah pohon asam, yang bahkan anak kecil pun takut saat melewatinya? Tidak mungkin, bentakku. Aku tidak sehina itu. Tapi malam itu juga, ibuku jatuh pingsan. Aku bawa ke rumah sakit, dan dokter bilang dia butuh perawatan intensif. Biaya awal, 25 juta. Aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada uang. Tidak ada pilihan. Dan saat itulah, aku menerima kenyataan bahwa kadang, takdir memang kejam. 3 hari setelah pertemuan dengan Bu Darmi, aku mendapati diriku duduk kaku di ruang tamu rumahnya. Ruangan itu sempit dan dipenuhi aroma dupa yang menyengat. Di sebelahku, ibu tampak lemah, terbaring di kursi roda, ditemani suster yang dibayar dari uang muka, bantuan yang entah datang dari mana. Anakmu harus bersedia dulu, baru sisanya bisa kami lunasi, ujar Bu Darmi dingin. Lalu pintu belakang terbuka. Suasana mendadak hening. Aku menoleh, dan di sanalah dia berdiri. Pak Kumis. Wajahnya masih sama seperti yang biasa kulihat di pasar. Penuh kerut, berjanggut lebat, mengenakan baju yang meski kali ini tampak lebih bersih, tetap terlihat kuno. Tapi ada satu yang berbeda, matanya. Tatapan matanya tajam. Bukan seperti pengemis biasa. Bahkan, ada aura aneh yang membuatku bergidik. Dia berjalan pelan, lalu duduk di hadapanku. Namamu Indah, ya? Suaranya dalam dan berat. Aku tidak memaksa, tapi kalau kamu mau, aku pastikan ibumu sembuh. Rumah kalian lunas, dan kamu tidak akan menyesal. Aku ingin berteriak, ingin kabur, tapi aku melihat mata ibu. Air matanya mengalir. Tangannya lemah menggenggam tanganku. Enggak, ibu cuma ingin kamu hidup tenang. Setelah ini, ibu mungkin tidak lama lagi. Aku menunduk. Tenggorokanku tercekat. Apa syaratnya? Tanyaku pelan. Pak Kumis menatapku, kemudian berkata, aku hanya minta satu hal. Jangan pernah coba membuka rahasia tentang siapa aku. Jangan cari tahu. Jalani saja semuanya. Aku mengangguk. Bukan karena aku rela, tapi karena aku tak punya jalan lain. Lamaran dilakukan malam itu juga, secara sederhana. Tidak ada pesta. Hanya beberapa saksi. Bahkan aku tidak memakai kebaya, hanya baju polos dan jilbab abu-abu pinjaman tetangga. Tanganku gemetar saat cincin usang melingkar di jariku. Dan sejak hari itu,
Aku bukan lagi Indah si gadis biasa. Aku adalah istri dari pengemis tua yang menyimpan rahasia besar. Setelah akad nikah yang hampa itu, aku dibawa Pak Kumis ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Dari luar, rumah itu tampak reot dan tak terurus, sama seperti dirinya. Tapi begitu aku melangkah masuk, jantungku berdebar kencang. Di dalam rumah, semua terasa berbeda. Barang-barang antik, lukisan tua berbingkai emas, dan perabot yang sangat rapi. Ada aroma dupa dan kayu jati yang menyelimuti ruangan. Pak Kumis melihatku dengan tatapan dalam. Ini rumahku, Indah. Tempat yang akan kau tinggali bersamaku. Aku tidak hanya pengemis. Ada hal yang belum kamu tahu. Aku ingin bertanya, tapi dia membentak pelan. Jangan tanya sekarang. Jalani saja. Hari-hari pertama sangat berat. Aku merasa seperti masuk ke dunia asing. Tidak ada pembicaraan hangat, hanya diam dan rutinitas aneh yang harus kuikuti. Pak Kumis sering pergi berjam-jam, meninggalkanku sendiri dengan catatan dan benda-benda misterius. Suatu malam, aku menemukan sebuah buku tua di bawah ranjang. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan dan gambar simbol aneh. Aku membaca dengan penasaran, tapi segera terdengar langkah kaki berat. Pak Kumis datang. Jangan sentuh itu. Suaranya tegas. Aku mundur, ketakutan. Namun, di balik amarahnya, aku menangkap ada sesuatu yang lebih rapuh dari yang kukira. Hari itu aku mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa dia rela mengorbankan dirinya demi keluargaku? Dan yang paling mengerikan, apa rahasia besar yang dipaksa dia tutupi? Aku tahu hidupku sudah berubah selamanya. Tapi aku belum siap menerima kenyataan yang akan datang. Malam itu, setelah Pak Kumis tertidur, rasa penasaran memaksaku membuka kembali buku tua itu. Sinar remang lampu minyak menari-nari di dinding saat aku membaca catatan-catatannya. Semakin aku menyelami isinya, semakin aku terperangah. Ternyata, Pak Kumis bukan sekadar pengemis biasa. Dahulu, dia adalah seorang pengusaha kaya raya yang terlibat dalam konflik besar dengan orang-orang berkuasa. Namun, suatu peristiwa mengerikan membuatnya kehilangan segalanya, bahkan identitasnya. Dia terpaksa menyamar menjadi pengemis agar bisa menghindar dari ancaman pembunuhan dan pengkhianatan. Satu catatan tertulis dengan tinta merah. Hidupku kini hanya untuk menunggu saat yang tepat. Aku harus melindungi Indah dan keluarganya dari bahaya yang menghantui. Aku terdiam. Mengapa aku? Kenapa aku yang harus terlibat dalam misteri ini? Ketika aku menoleh ke arah Pak Kumis, ia terbangun dan menatapku. Matanya penuh kekhawatiran, namun ada juga kehangatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Sekarang kau tahu, aku bukan hanya pengemis. Aku terluka dan kehilangan segalanya. Tapi aku memilihmu untuk menjadi bagian dari hidupku. Karena kau satu-satunya yang bisa aku percaya. Hatiku bergetar. Rasa takut dan benci perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Rasa iba, bahkan penasaran. Namun, di luar sana, ancaman masih mengintai. Aku bisa merasakannya. Ada orang-orang yang tidak ingin rahasia Pak Kumis terbongkar. Dan aku sudah terjebak dalam permainan yang berbahaya. Sejak malam pengakuan itu, hidupku berubah drastis. Pak Kumis mulai membuka sedikit demi sedikit kisahnya. Dia bercerita tentang bisnisnya yang hancur akibat pengkhianatan, tentang orang-orang berkuasa yang mengincar nyawanya, dan tentang perlindungan yang kini dia cari dari bayang-bayang gelap masa lalunya. Namun, bahaya itu bukan hanya cerita kosong. Beberapa hari kemudian, saat aku berjalan pulang dari pasar, aku merasakan ada yang mengikutiku. Bayangan gelap di balik pohon, langkah kaki yang tersembunyi, dan bisikan samar yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku berlari, menembus hujan deras, sampai akhirnya aku tiba di rumah Pak Kumis. Dia menyambutku dengan pelukan kuat dan kata-kata menenangkan. Jangan takut, Indah. Aku akan melindungimu. Tapi aku tahu, bukan hanya aku yang berbahaya sekarang. Keluargaku juga bisa jadi sasaran. Hutang yang harusnya berakhir, justru membuka pintu ke dunia yang penuh misteri dan ancaman. Di rumah tua itu,
Aku mulai belajar sesuatu yang tak pernah kukira, bagaimana bertahan, bagaimana berjuang tanpa harus menyerah. Dan di balik segala ketakutan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Rasa percaya pada pria yang dulu kukira hanya pengemis lusuh. Hari-hari berlalu, dan aku semakin mengenal Pak Kumis yang sesungguhnya. Di balik tubuhnya yang lemah dan penampilannya yang lusuh, ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi. Dia bukan hanya seorang pria tua yang pernah jatuh, tapi juga seseorang yang tahu cara bertahan dan melawan. Suatu malam, aku mendengar suara aneh dari halaman belakang rumah. Ketika aku mengintip, terlihat dua pria bertopeng sedang mencoba membuka pintu gerbang dengan alat pemotong besi. Panik, aku langsung membangunkan Pak Kumis. Tanpa ragu, dia berdiri tegap dan menyambut para penyusup itu dengan ketenangan yang mengejutkan. Suaranya lantang dan penuh wibawa. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di sini. Para pria itu tampak kaget dan akhirnya pergi tanpa perlawanan. Aku terpana. Bagaimana bisa pria tua yang selama ini kukira lemah, berubah jadi sosok yang menakutkan seperti itu? Pak Kumis memandangku dengan serius. Aku harus melindungi kita. Ini bukan hanya soal utang atau masa lalu. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengincar kita. Dari hari itu, aku mulai percaya bahwa pernikahan kami bukan kebetulan. Ini adalah jalan yang harus kujalani, dengan semua risikonya. Dan di dalam hatiku, rasa takut mulai berubah menjadi keberanian. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku tak sengaja menemukan sebuah laci rahasia di ruang kerja Pak Kumis. Di dalamnya, terdapat sejumlah dokumen dan foto-foto lama yang memperlihatkan wajah Pak Kumis yang berbeda. Seorang pria muda, bergaya, dan terlihat sangat berpengaruh. Di antara dokumen itu, aku menemukan surat-surat yang menyebutkan nama-nama besar dan organisasi kuat yang selama ini berusaha membungkam Pak Kumis. Ada juga sebuah catatan kecil yang bertuliskan, "Indah adalah kunci untuk mengakhiri semua ini." Hatiku berdebar. Apa yang dimaksud Pak Kumis? Kenapa aku jadi penting? Ketika aku bertanya, Pak Kumis akhirnya membuka lebih banyak cerita. Dia menjelaskan bahwa aku sebenarnya adalah cucu dari salah satu sekutu lamanya yang pernah membantu melindunginya. Keluargaku dulu terlibat dalam jaringan yang besar, tapi kini hancur dan tersebar. Kamu bukan sekadar istri, katanya lirih. Kamu adalah harapan terakhir. Mendengar itu, aku merasa terhimpit antara takdir dan keinginan bebasku. Tapi di saat yang sama, aku juga mulai merasakan bahwa keberadaanku bukanlah kebetulan. Pernikahan kami memang dimulai dengan paksaan dan penolakan, tapi kini aku mulai menerima bahwa aku dan Pak Kumis memiliki misi yang lebih besar bersama. Setelah pengungkapan itu, hidup kami semakin rumit. Ancaman datang silih berganti, namun kini kami tak lagi berjalan dalam ketakutan sendirian. Pak Kumis mulai mengajarkanku cara bertahan, membaca situasi, bahkan menggunakan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Kami membangun strategi. Aku mulai memahami arti pengorbanan dan keberanian yang sesungguhnya. Bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi untuk melindungi keluarga dan masa depan yang belum pasti. Di balik semua itu, aku merasakan benih cinta yang tumbuh perlahan. Dari benci, menjadi pengertian. Dari takut, menjadi percaya. Suatu malam, saat kami duduk berdua di bawah langit penuh bintang, Pak Kumis menggenggam tanganku dengan lembut. Indah, aku tahu ini berat. Tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya. Bersamamu, aku merasa hidupku kembali bermakna. Aku menatap matanya, melihat kelelahan dan harapan di sana. Aku tahu, aku tidak lagi sendiri. Kami melawan takdir yang mencoba memisahkan kami. Dan aku siap menjalani semua itu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya akan masa depan. Waktu berjalan cepat. Ancaman demi ancaman kami hadapi bersama. Setiap cobaan membuat ikatan kami semakin kuat. Aku yang dulu hanya melihat Pak Kumis sebagai pengemis tua kini melihat pria yang penuh keberanian dan cinta sejati. Suatu hari, datanglah kabar bahwa musuh-musuh lama Pak Kumis menyerah. Mereka mundur, tak mampu melawan keberanian kami. Rumah tua kami yang dulu sepi kini penuh dengan tawa dan harapan baru.
Aku duduk di teras, menggenggam tangan Pak Kumis. Dia tersenyum lelah tapi bahagia. Aku tidak pernah menyangka, hidupku bisa berubah seperti ini, katanya pelan. Dari pengemis tua yang diabaikan menjadi pria yang punya keluarga dan cinta. Aku menatapnya dengan penuh kasih. Semua yang kami lalui, semua pengorbanan dan perjuangan, membawaku ke titik ini, ke cinta yang tumbuh dari paksaan menjadi pilihan. Kini, aku tahu, terkadang takdir memang aneh, tapi jika kita berani menerima dan berjuang, hidup bisa membawa kejutan indah yang tak pernah kita bayangkan. Ketika semua badai telah berlalu, aku duduk sendiri di sudut ruang tamu rumah tua yang kini berubah menjadi tempat penuh kehangatan. Bayangan masa lalu yang kelam dan penuh tekanan terasa semakin jauh, tergantikan oleh rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perjalanan panjang yang aku jalani bersama Pak Kumis bukan sekadar kisah pernikahan yang dimulai dengan paksaan dan penolakan. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang perubahan, penerimaan, dan kekuatan cinta yang tumbuh dari keputusasaan. Aku teringat saat pertama kali bertemu pria tua itu, sosok yang kupandang dengan mata penuh keraguan dan hati yang berat. Aku tak pernah membayangkan bahwa di balik jubah lusuh seorang pengemis, tersimpan jiwa seorang pejuang yang berani menghadapi dunia yang penuh pengkhianatan dan kejamnya kehidupan. Pak Kumis mengajarkanku bahwa tidak semua yang terlihat lemah dan rapuh itu benar-benar demikian. Ada kekuatan yang tersembunyi di balik luka dan keheningan. Kekuatan yang muncul dari keikhlasan dan tekad untuk bertahan. Setiap langkah yang kami ambil bersama adalah pertarungan antara harapan dan ketakutan, antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku belajar memahami bahwa takdir seringkali menyapa kita dengan cara yang tidak terduga dan kadang tidak masuk akal. Namun, pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita. Untuk menyerah pada keadaan atau untuk bangkit dan menerima tantangan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk siapa kita sebenarnya. Cinta kami, yang bermula dari paksaan dan keterpaksaan, perlahan berubah menjadi ikatan yang tulus dan kuat. Aku menyadari bahwa cinta bukan hanya soal perasaan indah yang muncul pada awal pertemuan, tapi lebih pada keberanian untuk saling menerima segala kekurangan, luka, dan rahasia terdalam. Cinta adalah perjalanan panjang penuh pengorbanan, pengertian, dan kepercayaan. Di dalam pelukan Pak Kumis, aku menemukan rasa aman dan harapan yang selama ini kucari. Cerita kami juga mengajarkanku tentang arti keluarga, bukan sekadar ikatan darah, tapi juga ikatan jiwa yang lahir dari kesetiaan dan komitmen. Aku yang dulunya terbelenggu oleh beban hutang dan takdir yang membingungkan, kini menemukan kekuatan dalam keluarga yang baru, dalam sosok Pak Kumis yang menjadi pelindung dan pendamping hidupku. Di balik semua itu, aku sadar bahwa hidup adalah tentang menerima ketidakpastian, menghadapi rasa sakit, dan memilih untuk terus melangkah meski jalan yang dilalui penuh liku. Pak Kumis dan aku bukan lagi dua manusia yang terpisah oleh dunia, tapi satu kesatuan yang saling melengkapi dan memperkuat. Kini aku menatap masa depan dengan penuh keyakinan, bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah sendiri. Aku telah menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya, bahwa dari penderitaan dan keterpaksaan, bisa tumbuh sebuah kisah tentang harapan, keberanian, dan cinta yang mampu mengubah segalanya.